ekonomi Cina kembali menunjukkan tanda-tanda perlambatan. Pada kuartal kedua tahun 2026, produk domestik bruto atau PDB Cina hanya tumbuh 4,3% secara tahunan. Angka ini menjadi laju pertumbuhan paling rendah sejak tahun 2022. Bahkan, realisasi tersebut juga berada di bawah perkiraan para ekonom yang sebelumnya memproyeksikan pertumbuhan mencapai 4,5%. Jika dibandingkan dengan kuartal pertama tahun ini yang masih tumbuh 5%, perlambatan tersebut terlihat semakin nyata. Capaian itu juga berada di bawah target pertumbuhan tahunan pemerintah Cina yang dipatok di kisaran 4,5 hingga 5%. Ini menjadi salah satu target pertumbuhan terendah yang pernah ditetapkan pemerintah Cina dalam beberapa dekade terakhir. Apa yang menyebabkan ekonomi Cina kehilangan momentum? Salah satu penyebab utamanya adalah meningkatnya ketegangan dagang dengan sejumlah mitra utama seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Di saat yang sama, permintaan domestik juga belum benar-benar pulih. Masyarakat masih cenderung menahan konsumsi, sementara investasi swasta belum kembali bergairah. Meski demikian, tidak semua indikator ekonomi menunjukkan pelemahan. Pada Juni 2026, penjualan retail Cina justru tumbuh 1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini menjadi kabar positif karena pada Mei sebelumnya penjualan retail masih mengalami kontraksi sebesar 0,6%. Hasil tersebut bahkan melampaui perkiraan ekonom yang sebelumnya memperkirakan penjualan retail masih akan mengalami penurunan. Produksi industri juga menunjukkan kinerja yang cukup kuat. Pada Juni, produksi industri meningkat 5,3% secara tahunan. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang berada di level 4,5% dan juga melampaui ekspektasi pasar. Kinerja sektor manufaktur dan ekspor masih menjadi penopang utama ekonomi Cina. Produksi industri yang kuat didukung meningkatnya investasi global pada sektor kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Permintaan terhadap berbagai produk teknologi masih membantu menjaga laju ekspor Cina. Namun di balik angka tersebut, tantangan struktural masih membayangi. Konsumsi domestik belum sepenuhnya pulih. Krisis sektor properti yang berlangsung dalam beberapa tahun terakhir masih menekan aktivitas ekonomi. Fluktuasi harga energi juga ikut memengaruhi aktivitas dunia usaha. Tekanan juga terlihat pada investasi di kawasan perkotaan. Pada tahun lalu, investasi perkotaan turun 3,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini menjadi yang pertama dalam beberapa dekade terakhir. Penyebabnya adalah masih berlanjutnya krisis properti serta semakin ketatnya pembatasan pinjaman bagi pemerintah daerah. Padahal selama ini pemerintah daerah menjadi salah satu motor utama pembangunan dan investasi di Cina. Di sisi lain, tingkat pengangguran perkotaan pada Juni 2026 tercatat sebesar 5%. Angka tersebut memang masih berada di bawah target pemerintah yang ingin menjaga pengangguran di bawah 5,5%. Namun perlambatan ekonomi tetap menjadi tantangan besar bagi Beijing. Kedepan, perhatian dunia akan tertuju pada langkah pemerintah Cina untuk menjaga pertumbuhan ekonominya tetap stabil. Sebab, perlambatan ekonomi di negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia ini bukan hanya berdampak bagi Cina sendiri. Sebagai pusat manufaktur global dan mitra dagang utama banyak negara, setiap perubahan ekonomi Cina berpotensi memberikan efek ke rantai pasok dunia, perdagangan internasional, hingga pertumbuhan ekonomi global. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.